Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sifat yang wajib dimiliki oleh seorang hamba itu adalah sifat rendah hati atau sifat tawadhu. Dan saya katakan bahwa sifat ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang hamba. Karena ketika seorang hamba menempatkan dirinya pada satu tempat yang lebih tinggi dari itu, maka dia telah menyelisihi sunnatullah. Dia telah mengubah statusnya dari seorang hamba menjadi seorang tuan. Sedangkan kenyataannya kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak punya hak bagi seorang hamba itu untuk menyombongkan diri. Tidak punya hak bagi seorang hamba itu untuk meninggikan derajatnya. Satu-satunya yang dia boleh lakukan adalah bahwa dia merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Maka teman-teman sekalian, pada malam ini kita akan belajar tentang sifat yang wajib kita miliki, dan berdosa jika seorang hamba tidak punya sifat ini, atau dulunya pernah punya kemudian hilang gara-gara egonya, gara-gara hawa nafsunya, gara-gara gengsinya, sehingga ketika sifat ini hilang dari kita, maka seolah-olah kita sedang menghilangkan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selalu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan setiap hari kita harus menyandang sifat ini dalam diri kita, sifat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, yuk kita belajar untuk bisa melekatkan lagi sifat tawadhu dalam diri kita. Bagaimana menjadi seorang hamba yang rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia, sehingga sahlah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ayo kita coba baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Abasa ayat 17. Surat Abasa surat 80 ayat 17. Surat 80 ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma
مغفرة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekufurannya. Tidakkah dia perhatikan dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes air mani Allah menciptakannya lalu menentukan bentuknya. Kemudian Allah memudahkan baginya jalan hidupnya. Kemudian Allah mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila Allah menghendaki dia akan dibangkitkan kembali. Ini adalah satu di antara sekian banyak ayat yang mengajak kita untuk bermuhasabah, merenungkan tentang asal penciptaan diri kita sendiri. Tujuannya Allah ingin kita sadar siapa diri kita, dari apa Allah menciptakan kita, seperti apa kondisi kita saat diciptakan, sehingga dengan kesadaran itu kita menjadi rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tentang penciptaan diri kita di dalam Al-Qur'an, salah satu cara mengamalkan ayat itu adalah dengan cara merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui betapa kita itu tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, yang sangat hina kalau bukan karena Allah yang memuliakan kita. Yang sangat tercela kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dipuji. Yang sangat buruk kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib-aib kita. Intinya adalah ini salah satu di antara sekian ayat di dalam Al-Qur'an yang mengajarkan kita tentang sifat tawadhu, dan ayat-ayat kayak gini tuh banyak banget. Kalau istilah tawadhu di dalam Al-Qur'an mungkin tidak ada. Tetapi ayat-ayat tawadhu banyak sekali di dalam Al-Quran. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu ayat tawadhu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan kalian dari segumpal darah atau setetes air atau segumpal daging. Kemudian dia akram, memberi kalian rezeki. Kemudian dia memberi kalian ilmu dengan sesuatu yang kalian dulunya nggak tahu apa-apa. Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW ayat tawadhu, bukan ayat Iqra, tapi Allah menyuruh kita membaca diri kita tentang kesejatian siapa sebenarnya diri kita agar terbangun sifat tawadhu dan rendah diri di hadapan Allah. Bukan Iqra terus ma ana biqari, kata Nabi. Bisa diterjemahkan saya tidak bisa baca, bisa diterjemahkan apa yang harus saya baca. Apa yang harus saya baca, apa yang harus saya renungkan, apa yang harus saya tahu. Ternyata yang pertama Allah ajarkan kepada Nabi setelah memperkenalkan dirinya, langsung memperkenalkan siapa diri beliau, diri Rasulullah, diri manusia, bahwa kalian makhlukku, aku ciptakan kalian dari ketiadaan, aku ciptakan kalian dari satu jenis air yang sangat hina, yang sangat tercela, yang kalian sendiri merasa malu dengannya. Aku ciptakan kalian dari kehinaan, lalu aku angkat kalian pelan-pelan derajat kalian menjadi orang-orang yang mulia. Kalau Allah mau, maka dikembalikanlah kalian ke dalam keadaan hina. Wattini wazzaitun
wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami yang menciptakan kalian, yang awalnya hina sekali, yang awalnya rendah sekali, kemudian kami ciptakan, kami bentuk rupa kalian, kami berikan kalian sifat-sifat mulia, sehingga kalian ahsana taqwim, menjadi ciptaan yang sangat indah, yang sangat menakjubkan, yang dihormati, yang dimuliakan bahkan oleh seluruh makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau Allah mau, mudah sekali untuk summa radadnahu asfala safilin, ke tempat yang sangat rendah. Jadi ayat-ayat seperti ini adalah semacam ayat sindiran dari Allah. Kamu siapa kalau bahasa kita? Ketika seorang hamba merasa sombong, maka Allah menyindirnya dengan kalimat, kamu siapa? Memangnya kamu apa? Tidakkah kamu perhatikan dulu kamu apaan? Dan seterusnya dan seterusnya. Harusnya dengan membaca ayat-ayat seperti ini, kita jadi tahu diri bahwa kita itu sangat-sangat rendah, sangat-sangat hina. Udah gitu ditempatkan di sebuah tempat yang namanya rendahan, yaitu ad-dunya, yang dalam bahasa Arab artinya tempat yang rendah. Tidak ada ketinggian pada diri kita sama sekali. Jadi ayat yang pertama Allah ajarkan kepada Rasulullah adalah ayat tawadhu. Begitu pentingnya sifat tawadhu, sifat rendah hati dan rendah diri sekaligus. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, apa itu tawadhu? Apa definisinya? Sehingga kita tahu apakah kita sudah punya sifat ini atau belum. Kata para ulama, secara bahasa tawadhu itu dari kata wad'a, yang artinya meletakkan. Dan dalam kaidah bahasa Arab, meletakkan itu menunjukkan tempatnya lebih rendah daripada yang meletakkan. Sesuatu diletakkan berarti diletakkan di tempat yang rendah. Maka tawadhu artinya mencoba untuk turun, mencoba untuk down to earth, mencoba untuk serendah mungkin kondisinya. Ketika hati kita mulai merasa tinggi, ketika ego kita mulai terbangun, maka orang yang sifatnya tawadhu buru-buru untuk turun lagi dari singgasana syaitannya di dalam dirinya. Karena singgasana syaitan, kata-kata syaitan, mantranya syaitan apa? Ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Inilah singgasananya syaitan. Inilah sifat dasarnya syaitan. Walaupun ribuan tahun iblis beribadah kepada Allah, walaupun dia sudah digolongkan bukan lagi golongan jin, walaupun secara biologis dia adalah jin, tetapi secara golongan dia bukan golongan jin, dia golongan malaikat. Satu-satunya jin yang digolongkan di antara malaikat adalah iblis. Apa buktinya? Ketika Allah menyuruh malaikat untuk sujud, di dalamnya ada jin, Allah tidak mengatakan wahai malaikat dan jin, sujudlah kamu kepada Adam, tidak. Tapi Allah katakan wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Artinya, iblis dimasukkan di antara golongan malaikat dengan kesolehannya yang luar biasa. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami katakan kepada semua malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis. Orang yang tidak mengerti mengatakan, bukankah iblis tidak disuruh sujud? Karena dia dari golongan jin, yang disuruh sujud kan golongan malaikat. Jadi kalau dia tidak sujud maka tidak masalah. Ternyata rahasianya, iblis sudah Allah anggap bagian dari malaikat. Saking solehnya iblis, saking tingginya ketakwaan iblis, saking banyaknya ibadah iblis, tingkat kesolehannya udah sama dengan malaikat. Ribuan tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, menangis terus-menerus minta ampun kepada Allah. Makhluk yang sangat-sangat soleh, ketika bangsanya Allah binasakan di bumi, Allah pernah membinasakan kaum jin, bangsanya iblis, Allah binasakan, hanya iblis yang satu-satunya yang Allah selamatkan. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Lut di antara kaumnya di Sodom. Ketika orang-orang di Sodom Allah hancurkan, Nabi Lut Allah selamatkan. Ketika orang-orang dihancurkan dengan banjir, Nabi Nuh diselamatkan.
Ketika orang-orang dihancurkan dengan suara yang keras, Nabi Soleh diselamatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa iblis satu-satunya jin yang paling Allah ridhoi dan Allah sebut sebagai jin yang paling soleh. Nabinya para jin. Bahkan gak ada satupun jin, walaupun banyak jin yang kemudian masuk Islam beribadah kepada Allah, gak ada satupun yang bisa mengalahkan ibadahnya iblis. Tapi ketika muncul sifat sombongnya iblis, tidak mau tawadhu di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya kepada asalnya di tempat yang paling rendah, diusir dari tempat yang mulia, dibiarkan terkatung-katung sampai hari kiamat, dan setelah hari kiamat Allah janjikan tempat yang paling rendah di dalam neraka. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat pertama kepada Rasulullah, isinya adalah ayat tentang tawadhu. Ketika kita merasa ibadah kita lebih baik dari orang lain, ketika kita merasa amal kita lebih banyak dari orang lain, ketika kita merasa bahwa kita lebih baik fisiknya daripada orang lain, lebih kuat dari orang lain, lebih berwawasan daripada orang lain, maka saat itulah kita kehilangan sifat kehambaan kita kepada Allah. Bahwa sifat dasar seorang hamba itu tawadhu. Makanya secara bahasa kata ulama, tawadhu itu artinya merendah. Meletakkan sesuatu itu di bawah, jangan dilambungkan ke atas. Sehingga dalam situasi ketika kita sedang berada di bawah, maka kita tidak akan pernah merasa terhina. Hinaan itu kan sebuah tindakan merendahkan kan ya? Menghina itu berarti merendahkan. Merendahkan itu dilakukan kepada seseorang yang merasa, kalau kita merasa direndahkan, berarti kan kita merasa di tempat yang tinggi. Ketika kita berdiri di atas tangga, kemudian kita disuruh turun, berarti kan kita disuruh untuk merendah. Bagaimana kalau kita berada di tempat yang paling rendah, mungkinkah orang merendahkan kita? Seseorang yang berada dalam kondisi tawadhu di posisi yang paling rendah, dia tidak akan pernah merasa direndahkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia berada di tempat yang paling rendah di antara tempat-tempat yang ada di muka bumi. Nggak ada tempat lain lebih rendah dari itu. Terus bagaimana cara dia merasa direndahkan? Ketika kita masih merasa direndahkan, sedikit saja, berarti sebesar ukuran rasa direndahkan kita itulah, sebegitulah ukuran kesombongan kita. Saya ulangi, sebesar apa rasa direndahkan dalam hati kita, maka sebesar itulah ukuran kesombongan kita. Karena orang yang tawadhu tidak punya tempat untuk merasa direndahkan, karena dia merasa memang sudah di tempat yang paling rendah. Ketika kita merasa sangat kecewa, sangat sakit hati, sangat marah, gara-gara kita merasa dihina, direndahkan, dan seterusnya, berarti ukuran yang marah yang sangat besar itulah menunjukkan ukuran kesombongan kita yang sangat besar. Menunjukkan ukuran ego kita yang sangat besar, takabur kita yang sangat besar. Kalau tawadhu diambil dari kata wadhu, di tempat yang rendah diletakkan, maka takabur, sombong, diambil dari kata kabur, yang artinya tinggi, besar. Membesar-besarkan dirinya, meninggi-ninggikan dirinya. Maka cukuplah ini menjadi indikator untuk kita muhasabah. Apakah kita benar-benar seorang hamba yang sah disebut hamba karena sifat tawadhu atau tidak? Lihat, pernahkah kita merasa direndahkan? Berapa kali kita merasa direndahkan? Seringkali kita merasa direndahkan, berarti selama ini kita selalu sombong dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita bukan hanya direndahkan dalam status-status yang wajar. Saat kita merasa lebih baik dari orang lain, lalu orang tidak bisa menghargai kita seperti yang kita harapkan, dan itu kita sebut juga bagian dari merendahkan. Berarti kita semakin tinggi, naik di atas tangga-tangga kesombongan. Dan tidak ada tawadhu di situ. Meskipun kita mengatakan, saya mah bukan siapa-siapa, saya mah orang biasa aja. Tetapi kita tersinggung saat seseorang mengaminkan kata-kata kita dalam bahasa-bahasa yang berbeda, maka saat itu kita secara jujur sebetulnya sedang menunjukkan sifat sombong, walaupun lisan kita mengatakan bahwa kita orang biasa saja. Tawadhu adalah amalan hati. Ketika seseorang mengakui di dalam hatinya dengan jujur, dan hanya Allah kemudian dia saja yang tahu tentang ini. Ketika di dalam hati dengan jujur kita mengakui, saya hanya orang biasa. Tetapi itu benar-benar muncul dari hati kita, dan hanya kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sifat itu, tidak ada bagi kita ruang untuk merasa dihina, merasa dicela, merasa direndahkan, merasa
tidak diberikan hak, merasa jelek-jelekan, merasa hal-hal yang negatif tidak ada bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah berada di tempat yang paling rendah di antara manusia. Sampai seorang ulama ahli ibadah mengatakan, ketika ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, apa itu tawadhu?" Maka Syekh ini mengatakan, ketika engkau berpikir tidak ada orang yang lebih jelek, tidak ada orang yang lebih rendah, tidak ada orang yang lebih buruk di muka bumi daripada engkau sendiri. Itulah inti dari tawadhu. Ketika engkau berpikir tidak ada orang yang lebih hina di muka bumi daripada dirimu sendiri, saat itulah kita memiliki sifat hamba yang sejati. Dan yakinlah dengan hadis-hadis Nabi SAW, ketika Nabi bersumpah dengan 3 hal, salah satunya adalah tidaklah seseorang merendahkan hatinya atau merendahkan dirinya di antara manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Jadi tawadhu adalah usaha kita, perasaan yang kita bangun dalam diri kita dengan penuh kesadaran bahwa kita hanya orang yang sangat biasa. Tidak ada sisi luar biasa sedikit pun dalam diri kita yang perlu dipuji, yang perlu dihargai, yang perlu dielu-elukan, yang perlu disebut-sebut sama sekali. Tidak ada. Kita yang sejati adalah yang diciptakan dari setetes air yang hina. Tidak ada nilainya. Ketika kita berada dalam situasi kayak gitu, maka pertama kita tidak akan pernah merasa dikecewakan oleh orang lain. Yang kedua, kita akan selalu berusaha memuliakan orang lain. Kenapa? Karena kita akan selalu melihat orang lain dengan menengadahkan kepala kita, melihat orang lain di atas kita. Lalu kita memuliakan dia, kita menghormati dia, bukan meminta untuk dihormati oleh orang yang kita anggap berada di bawah kita tangganya. Orang yang paling tawadhu, orang yang paling mudah untuk menghargai dan menghormati orang lain. Orang yang paling sombong, orang yang paling sulit menghargai dan menghormati orang lain. Kenapa? Karena dia selalu merasa di atas dan dia berharap orang lain untuk melihat dia dengan cara mengangkat kepala mereka. Sedangkan dia tidak perlu mengangkat kepala, hanya perlu menundukkan kepalanya. Sifat tawadhu, sifat aslinya seorang hamba. Wajib bagi kita untuk belajar menjadi seorang yang tawadhu. Bahkan tawadhu dalam amal soleh sekalipun. Ini yang dikatakan oleh para ulama tentang apa itu tawadhu. Tawadhu itu kata ulama adalah meletakkan dirimu di tempat yang sangat rendah. Definisi bahasa. Definisi fikih. Apa itu tawadhu? Kata para ulama, secara fikih, kalau tadi kan secara bahasa Arab, yaitu meletakkan sesuatu di bawah. Kalau secara fikih, tawadhu itu kata ulama adalah menunjukkan rendah diri dan rendah hati karena memuliakan sesuatu. Menunjukkan kerendahan dirinya karena memuliakan sesuatu. Maksudnya apa? Orang yang tawadhu, dia merasa di bawah karena dia melihat sesuatu itu ada yang di atas. Kalau dia melihat sesuatu itu di bawahnya, itu namanya sifat sombong, karena lawan dari tawadhu itu sombong. Di sini tawadhu, di sini sombong. Takabbur. Sombong itu bukan cuek, tapi takabbur, membesar-besarkan dirinya, memuliakan dirinya. Nah, orang yang tawadhu secara fikih adalah orang yang merendahkan hati atau dirinya dalam keadaan takjub kepada sesuatu yang mulia. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi orang yang tawadhu, berarti kita harus belajar takjub, belajar menghargai, belajar senang, belajar merasa mengidolakan. Itu orang yang tawadhu. Ketika kita mengidolakan sesuatu, ketika kita menghargai sesuatu, ketika kita takjub kepada sesuatu, saat itu kita sedang berada di bawah sesuatu itu. Tapi kalau kita mengabaikan sesuatu, menganggap biasa aja sesuatu, saat itu kita berada di atas sesuatu itu. Maka secara fikih, kata ulama, tawadhu itu adalah merendahkan diri karena ketakjuban terhadap sesuatu. Masalahnya, apa yang dimaksud dengan sesuatu itu? Yang kita harus takjub kepadanya, sehingga kita merendahkan diri kita dan hati kita di hadapannya. Sesuatu yang Allah muliakan ini yang pertama adalah diri Allah sendiri. Yang Allah memuji dirinya di dalam banyak ayat. Yang Allah maha terpuji. Yang Allah itu segala puji baginya. Maka orang yang paling tawadhu
adalah orang yang paling takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tawadhu, orang yang selalu merasa kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menganggap bahwa Allah itu biasa-biasa saja, bahwa ada yang lain yang sejajar dengan Allah, berarti telah hilang sifat tawadhu. Kalau hilang sifat tawadhu, hilang sifat kehambaan. Dan kalau hilang sifat kehambaan, maka dia mulai menyekutukan Allah dengan sesuatu yang selainnya. Takjub, sehingga ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah, kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabbana, semua ini begitu mengagumkan, tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau dari kesia-siaan, dan peliharalah kami dari api neraka. Ketakjubannya terhadap ciptaan Allah bentuk tawadhu'nya hamba kepada Allah, dan itu ibadah. Kalau seorang hamba tidak lagi takjub kepada ciptaan Allah, dia mengatakan ini hanya fenomena alam biasa. Ini juga sudah banyak terjadi. Ini biasa saja. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saat itu dia mulai kehilangan sifat dasar seorang hamba, yaitu sifat tawadhu. Karena tidak sah tawadhu tanpa ketakjuban. Karena kalau dia tidak punya ketakjuban, maka dia telah terjebak kepada lawannya tawadhu, yaitu sombong. Jadi kalau kita mau melihat diri kita ini tawadhu atau tidak, coba tanya, kita lebih takjub kepada yang lain atau lebih takjub kepada diri kita sendiri? Kalau kita mulai takjubnya keluar, bukan masuk ke dalam diri kita, saat itulah kita sedang bersifat tawadhu. Terutama yang paling berhak kita takjubi, yang paling berhak kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat tawadhu yang paling utama itu adalah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam tataran teoritis. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Saya akan sebutkan beberapa contoh dan mudah-mudahan ada kisah yang bisa kita ambil inspirasinya. Barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, coba kita perhatikan yang tadi saya katakan bahwa ayat yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu, selain Allah memperkenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Allah memperkenalkan diri. Maka yang kedua, tema yang dibahas di ayat awal itu langsung tema tentang menyadarkan diri kita tentang diri kita itu hanya hamba biasa, tentang bab tawadhu. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Berarti kita yang dapat, Allah itu maha karim. Karim itu senang memberi, berarti kita yang diberi. Artinya kita yang tangannya di bawah, Allah yang tangannya di atas. Alamal insana ma lam ya'lam, Allah yang ngajarin, berarti kita jahil, nggak ngerti apa-apa. Di situ Allah selain memperkenalkan dirinya juga menyuruh kita untuk kenal diri kita, tahu diri kalau bahasa gampangnya. Jadi ayat pertama itu temanya apa? Tentang Allah dan tentang manusia. Tentang manusianya adalah tahu diri. Gak lama berselang setelah ayat itu nanti, walaupun bukan ayat yang pertama turun tapi ditaruh di surat yang pertama, yaitu kalimat lawan dari tawadhu, sombong. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan durhaka kalau dia memandang dirinya serba cukup. Langsung lawan dari tawadhu. Pertama ayat-ayat tawadhu, setelah selesai itu langsung ayat sombong. Menjadi seorang yang sangat durhaka, menentang kebaikan dan seterusnya. Kenapa? Karena dia ngerasa dirinya udah serba cukup, udah serba ada, nggak perlu lagi dengan orang lain. Nah, yang kayak gini-gini nih yang disebut dengan istaghna, sombong, lawan dari tawadhu. Bisa disebut berarti ayat yang pertama turun adalah ayat tawadhu dan ayat larangan agar kita tidak berlaku sombong. Nah, tadi saya bahas, kalau kita mau tahu diri kita ini udah tawadhu sejati atau belum, lihat aja, masih seringkah kita merasa tersinggung dan merasa terhina? Kalau masih sering, berarti posisi kita masih tinggi. Sedangkan secara definitif, tawadhu itu merendah, berada di tempat yang paling rendah. Kalau kita berada di tempat paling rendah, nggak mungkin kita merasa direndahin, karena udah nggak ada tempat lagi yang lebih rendah dari tempat kita berpijak. Kalau kita masih merasa direndahkan, artinya kita nggak rela dibilang kita berada di situ, harusnya kita berada di sini. Berarti kita masih berada di tempat yang tinggi, makomnya masih di atas. Dan kalau makomnya masih di atas, masih ada kesombongan dalam hati kita.
Lihat seberapa sering kita merasa direndahkan, seberapa sering kita merasa dihina, dicela, dan itu berpengaruh mengganggu perasaan kita. Kalau kita ngerasa dicela tapi nggak mengganggu karena kita merasa ya mungkin kalau bahasa orang yang lebih arif dia bilang, oh dia mencela saya masih segitu, padahal saya lebih tercela dari itu gitu. Masih merasa beruntung Allah masih menutupi aib-aib kita yang dia tidak sebutkan. Seandainya dia tahu semuanya, mungkin dia akan mencela kita lebih dari itu. Berarti celaan dia itu hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya lebih tercela dari itu, sehingga gak akan terganggu dengan celaan. Ini berarti orang udah tawadhu banget nih. Dan orang yang kayak gini nih gak gampang terpancing emosinya, gak gampang marah, gak gampang pundung dan seterusnya. Kenapa? Karena emang gak mempengaruhi perasaan dia, gak buat dia bad mood. Soalnya dia emang gimana coba, orang yang kayak misalnya seorang pemulung, terus dibilang dasar pemulung, dia terhina nggak? Biasa aja, ya emang saya pemulung, terus kenapa gitu? Tapi kalau misalnya orangnya merasa dirinya orang terhormat, apa segala macam, atau pengemis dicela, pengemis misalnya kita mencela dia di jalan lagi mengemis, kita mencela atau kita nolaknya, sales gitu, ditolak dengan cara yang agak-agak kurang nyaman, kan dia udah karena emang merasa dirinya sales, merasa dirinya pengemis biasa, merasa dirinya pemulung, yang hal-hal kayak gini nggak akan terlalu berpengaruh pada perasaan dia, karena dia nggak ngerasa dirinya rendah, nggak sales lah atau pengemis dan pemulung misalnya, merasa dirinya rendah, sehingga ketika orang mencelanya, memarahi dia, bersuara kasar kepada dia, dia nggak merasa terganggu dengan itu. Tapi ketika seseorang yang merasa dirinya tinggi, bahwa dia bukan pengemis, bukan seorang pemulung, bukan orang yang lemah, yang gengsinya besar, dan dia terbiasa dengan kehidupan yang selalu lebih dimuliakan orang lain, sekali saja disentil hal sepele aja, itu bisa buat dia sangat kecewa, marah, merasa sakit hatinya. Kenapa? Karena dia masih ada kesombongan, dan kesombongannya itu meletakkan dirinya di sebuah makom, di sebuah tempat yang lebih tinggi dari seharusnya. Satu tingkat aja di atas tawadhu udah sombong. Satu tingkat aja. Walaupun nanti derajat kesombongan itu kan beda-beda. Ada yang sampai sombong itu bukan lagi takabur, udah ke taghut, tagha, yaitu Firaun atau Haman, itu udah ke tingkat tagha, bukan lagi takabur. Takabur aja udah dosa, apalagi tagha, taghut. Itu udah sombongnya sampai ke tingkat durhaka. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, sebab orang tidak dapat hidayah itu selalu karena kesombongan. Dan dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah hamiyah jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Di akhir surat Al-Fat, kesombongan jahiliyah. Kalau perhatikan sejarah Nabi, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Muhammad bukan karena mereka nggak tahu itu benar, tapi karena mereka sombong. Makanya ayat yang pertama Allah langsung sampaikan itu ayat tawadhu, penting sekali. Membuat seseorang lebih stabil emosinya, membuat seseorang mudah dapat rahmat Allah, membuat seseorang bisa menghargai orang lain. Sifat dasar hamba lah. Jadi kalau sifat akhlak tawadhu aja belum dapat, kayaknya agak susah untuk membahas yang lain-lain. Akan kebentur di sini nih, di ego kita, di gengsi kita, di rasa besar diri kita, kesombongan kita kebentur di situ semuanya. Makanya bab tawadhu bisa dibilang walaupun dia bukan bab yang paling rumit dalam agama kita, tetapi dia termasuk bab yang awal-awal dibahas. Bahkan ayatnya bukan ayat tentang niat, hadis tentang niat, walaupun ditaruh di awal kitab oleh para ulama, tapi dia bukan hadis awal-awal Nabi. Ketika Nabi baru dapat wahyu terus innamal a'malu binniyat, bukan. Ayat tentang niat juga bukan. Ternyata yang pertama tawadhu dulu. Merasa rendah diri, dan rendah diri bukan rendah hati. Merasa dirinya rendah sekaligus hatinya, karena ini amalan hati, rendah diri dan hati sekaligus, zahir dan batin. Tetapi nanti kita coba lihat di mana harusnya kita tawadhu dan di mana kita nggak boleh tawadhu. Ada tawadhu yang terpuji, ada tawadhu yang tercela. Nah, ketika kita membahas lebih lanjut lagi dari definisi tawadhu, kemudian tawadhu itu ada dua bentuk. Pertama, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib banget. Kenapa? Gak boleh sama sekali kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Sedikit pun gak boleh. Di antara ciri orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah itu adalah salah satunya merasa lebih tahu dari Allah. Atau minimal merasa gak butuh tahu tentang Allah.
Nggak butuh tahu tentang agama Allah, nggak butuh tahu tentang ayat-ayat Allah, nggak penting. Merasa Al-Quran tidak penting, itu sombong. Merasa hadis tidak penting, itu sombong. Apalagi kalau sampai ke tingkat merasa saya udah tahu, itu lebih sombong lagi tuh. Makanya ketika Allah bertanya kepada malaikat, gimana kata Allah kepada malaikat? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima qalu nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun qala wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'ihim. Kata Allah kepada malaikat, anbi'uni bi asma'ihim. Coba kalian sebutkan nama-nama ini. Ini apa? Ini apa? Ini apa kata Allah kepada malaikat? Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini tawadhu. Dan ini bukan akhlak, tapi memang sifat dasarnya hamba. Mau manusia, jin, malaikat, semuanya harus tawadhu. Apa kata malaikat ketika Allah tanya, apa ini, apa ini, apa ini? Jawaban mereka, subhanak. Ya Allah, engkau maha suci. La ilma lana, kami enggak tahu ya Allah, enggak punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan ya Allah. Dan ditambah lagi dengan ketakjuban. Pertama tahu diri, kedua takjub. Itu tawadhu. Tahu diri lalu takjub. Tahu diri mengatakan kami enggak tahu apa-apa kecuali yang engkau ajarkan, takjubnya innaka antal alimul hakim. Engkaulah yang maha tahu dan maha bijaksana. Itu tawadhu. Malaikat ditanya sama Allah mengatakan tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak tahu, itu tawadhu. Dan tawadhu ini bukan sok enggak tahu. Beda antara sok tidak tahu dengan pura-pura enggak tahu karena emang merasa, saya mah orangnya tawadhu enggak mau jawab. Itu bukan tawadhu. Itu menyembunyikan kebenaran. Kalau ada orang bertanya kepada kita tentang suatu hukum yang kita tahu hukum fikihnya di antara teman-teman kita karena kita merasa khawatir nanti dibilang ustadz gitu atau apa, tahu enggak? Aduh, saya mah bukan ustadz, nggak tahu jawabannya. Jangan gitu, karena kalau kita nggak menyampaikan apa yang kita tahu benar dan kita tahu banget benar-benar ada referensinya, berarti kita termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Kata Allah, wala taktumul haq, janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Jadi nggak selalu orang yang menyampaikan sesuatu yang menurut dia tahu itu disebut sombong, enggak. Sombong loh, sok jadi ustadz loh, enggak. Jadi malaikat itu bilang nggak tahu itu bukan ntar Allah bilang kita sombong, udah aja bilang nggak tahu, enggak gitu. Kata malaikatnya apa? Gak tahu Allah, dah kita mah apa? Gitu. Ini terus ini apa malaikat? Gak tahu Allah, kan kita gak tahu apa-apa. Dalam hati lirik-lirik gitu. Enggak, malaikat mah gak kayak gitu. Emang benar-benar merasa, emang kami gak tahu ya Allah. Daripada antara kami sebutkan pasti salah. Sahabat juga gitu kepada Rasulullah, tawadhu banget ketika Nabi sampai ada ilustrasi, walaupun ini bukan hadis ya, ilustrasi. Kalau ada seekor onta di depan para sahabat, terus Nabi nanya, berapa kaki onta itu? Para sahabat nggak akan bilang 4. Para sahabat akan bilang Allah dan Rasul lebih tahu. Kalau Rasulullah bilang 3, ya 3. Kenapa? Mereka nggak mau sok tahu di hadapan Rasul. Sehingga sering Nabi bertanya, apa ini, apa itu, dan seterusnya. Tahukah kalian apa jawaban mereka? Allah dan Rasul lebih tahu. Ini namanya sifat dasar seorang hamba. Yang ketika seseorang kembali kepada fitrah itu, itulah yang harus dia mulai dari situ, dari sifat tawadhu. Kalau kita ingin kembali kepada fitrah penghambaan diri kita, mulailah dari sifat tawadhu. Terutama tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita sama sekali merasa bahwa ayat ini mah saya udah tahu lah. Ayat ini mah biasa aja. Gak boleh kita ngerasa ayat ini biasa. Ayat ini luar biasa, cuma sayanya yang gak tahu apa luar biasanya itu. Itu kan tawadhu. Dan tawadhu itu bukan pilihan bahwa saya karena orangnya mulia ya, saya orangnya baik, jadi saya tawadhu. Enggak. Jadi tawadhu itu bukan baik. Emang hamba itu harusnya tawadhu. Justru ketika kita merasa tawadhu itu kebaikan kita untuk orang lain yang kita berikan, itu udah sombong. Ketika kita ngerasa bahwa saya pengen bersikap tawadhu aja deh. Karena tawadhu kan sifat mulia, tawadhu kan orang baik. Jadi orang yang paling baik itu orang yang paling tawadhu. Jadi saya tawadhu aja. Justru itu sombong. Enggak dibarengi dengan kesadaran, tetapi sekedar sikap saja yang diekspresikan di zahirnya. Sedangkan batinnya ngerasa bahwa sebetulnya saya sih tahu gitu. Enggak, benar-benar merasa tidak tahu. Sehingga kalau kita baca ayat Al-Quran, ada ayat katakanlah yang kita udah sering ulang-ulang, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Al-Ikhlas, dah di luar kepala.
Padahal kita nggak tahu dahsyatnya surat ini sampai Nabi mengatakan dia sepertiga Al-Quran. Nah kalau misalnya kita nggak ngerti, jangan kita bilang itu ayat biasa aja. Saya suka tuh yang ayat kayak gini nih. Atau saya lebih suka quote dari orang-orang yang para tokoh-tokoh dunia itu lebih kena tuh bahasanya. Atau lirik-lirik lagu yang lebih memotivasi. Enggak, tetap Al-Quran adalah kalimat terbaik. Dan tidak ada yang lebih baik dari Al-Quran. Kalau kita merasa kok nggak merasakan mana baiknya ya, berarti kita harus akui emang kita bodoh gitu. Itu tawadhu yang sebenarnya. Sambil merasa takjub kepada Allah, yaitu Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ kita termotivasi. Apa ya Al-Quran apa? Nah, seseorang yang nggak mau memahami Al-Quran, tidak merasa tertarik dengan Al-Quran, merasa lebih banyak yang lebih penting daripada Al-Quran, membaca berbagai macam kitab dan dia bangga dengan kitab-kitab itu yang tebal atau yang kecil, kemudian di depannya itu ada judul-judul yang keren-keren. Kalau dia bawa kitab itu kemana-mana merasa bahwa dia itu educated, dia lebih bangga daripada Al-Quran. Di situ dia sudah mulai menyombongkan diri. Kenapa? Merasa bahwa manusia lebih baik, lebih hikmah, lebih bijak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dibarengi dengan ketakjuban kepada Allah. Dan memang Allah pantas kita takjubin. Gimana tidak takjub? Nabi ketika malam hari keluar dari rumahnya mau tahajud, beliau lihat langit, beliau perhatikan luar biasa Allah ini, luar biasa kekuasaannya. Nabi bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Belajar takjub. Makin kita takjub kepada Allah dan kita tinggikan Allah, makin kita merendahkan diri. Dan pada saat yang sama, makin Allah mengangkat derajat kita. Jadi tawadhu yang pertama adalah kepada Allah. Jangan merasa lebih tahu daripada Allah. Tapi bedain orang yang kadang-kadang kita bilang, kamu kayak merasa lebih tahu daripada Allah. Ini udah jelas ayatnya nih. Kadang-kadang maksudnya bukan itu, bukan kita sok lebih tahu dari Allah. Kita hanya ingin menjelaskan maksud dari ayat itu secara tafsir kayak gini. Jangan hanya ditafsirkan secara teks. Jangan pernah merasa lebih tahu dari Allah atau merasa lebih tahu dari Rasulullah. Meragukan Al-Quran, meragukan hadis, itu menunjukkan bahwa kita mulai sombong. Kedua, ngerasa tawadhu di hadapan Allah itu selain merasa nggak tahu apa-apa, yang kedua adalah ngerasa fakir banget. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fuqara, kita tuh fakir di hadapan Allah. Kalau kita bisa ngerasa fakir, apa itu ngerasa fakir? Fakir itu apa? Sangat butuh, itu fakir. Kalau butuhnya dikit, itu miskin. Kalau nggak butuh, itu orang yang mampu. Kalau yang cari orang yang membutuhkan, itu orang yang berkelebihan. Nah, orang yang fakir merasa sangat butuh. Antumul fuqara'u ilallah. Itulah tawadhu. Kita harus ngerasa bahwa kita butuh Allah banget gitu. Karena orang kalau nggak ngerasa butuh Allah, maka dia nggak akan datang ke rumah-rumah Allah. Kalau nggak ngerasa butuh Allah, dia nggak merasa butuh untuk taat kepada Allah. Itu namanya sombong, istaghna, merasa udah cukup. Ngapain juga saya harus taat? Orang semuanya udah terpenuhi. Saya mah nggak butuh lagi kepada Allah. Saya mah nggak butuh pahala. Saya mah nggak butuh surga. Semua yang saya inginkan sudah saya dapatkan. Itu istaghna, itu sombong. Kita sangat butuh Allah dan setiap detik kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga karena rasa butuh kita kepada Allah, karena kita merasa diri kita bukan siapa-siapa, akhirnya kita selalu mencoba untuk mencari perhatian Allah, memantaskan diri di hadapan Allah, menghibah di hadapan Allah, menunjukkan lemahnya kita di hadapan Allah, tadzallul, merasa dzullah, merasa rendah di hadapan Allah, seperti doanya Zakaria yang dipenuhi dengan rasa tawadhu. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Doa Nabi Zakaria, tawadhu, merendah di hadapan Allah bahwa saya ini bukan siapa-siapa ya Allah. Nabi yang sakit siapa? Ayub. Kemudian Nabi Musa yang mengatakan aku kepada Allah sangat membutuhkan karunia-Nya dan seterusnya. Ini namanya tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengabaikan agama Allah, mulai saat itu berarti kita telah menunjukkan sikap arogan dan sombong kita di hadapan Allah. Lawan dari tawadhu. Rendah diri di hadapan Allah. Itu yang kita pelajari dari sholat. Ketika kita meletakkan jidat kita di atas tanah, saat itu harusnya kita juga meletakkan hati kita dengan bentuk penghambaan di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini udah hina, ya Allah, saya ini udah banyak dosa, saya dan segala macam. Jangan merasa ya Allah saya kurang apa lagi dari saya. Itu orang yang sombong. Tapi merasa ya Allah emang saya banyak kurangnya. Tetapi kalau nggak kepada Engkau saya berharap, terus kepada siapa lagi ya Allah? Kan nggak punya pilihan ya Allah. Gitu harusnya. Justru ketika kita berdoa kita bilang ya Allah, saya emang banyak dosa.
saya emang hina, saya banyak aib. Tetapi kalau saya nggak minta ampun kepada engkau, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain engkau ya Allah? Sementara hanya engkau yang mau mengampuni dosa. Merasa rendah mengagungkan Allah. Ya Allah, saya ini lemah dan engkau maha kuasa. Walaupun saya merasa jauh darimu, tetapi saya nggak ada tempat kembali lagi selain kepada engkau. Lagi-lagi saya datang kepadamu ya Allah. Walaupun saya nggak pantas, karena nggak ada yang bisa mengijabah doa-doa saya selain engkau. Nggak ada yang bisa memenuhi kebutuhan saya selain engkau. Walaupun saya merasa nggak pantas ya Allah. Itu merendah lalu meninggikan Allah, tawadhu dalam doa. Itulah hamba ketika dia merasa di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Ini agak mudah lah kalau kita orang-orang yang insya Allah sudah belajar beriman, kecuali di luar orang yang beriman. Ada yang lebih sulit dari ini, tawadhu dalam bentuk yang kedua, yaitu tawadhu di hadapan manusia. Dan bukan hanya sulit melakukannya, kadang-kadang kita salah juga. Harusnya kita tidak perlu tawadhu, malah kita tawadhu. Harusnya tawadhu, malah kita meninggikan diri kita. Makanya tadi definisi fikih tawadhu itu adalah merasa rendah diri kepada sesuatu yang mulia. Maka kita harus tahu siapakah manusia yang wajib kita untuk tawadhu, merasa rendah diri di hadapannya. Nomor satu adalah Rasulullah SAW. Sehingga saking tawadhunya, saking merasa rendah dirinya, saking merasa Rasulullah itu mulia, saya hina. Akhirnya ketika kita membacakan hadis itu dengan rasa bahwa kita butuh hadis ini. Kita ingin belajar hadis ini dari Rasulullah. Kita pengen belajar lebih banyak dari Rasulullah. Kalau perlu dengan berwudu, kalau perlu jangan main-main ketika membacakan hadis. Seperti Imam Malik, ketika beliau sedang di atas kendaraan, muridnya bertanya tentang suatu hadis, beliau diam saja tidak mau menjawab. Lalu setelah sampai di tujuan, beliau berwudu, menyuruh muridnya berwudu, kemudian beliau bertanya, tadi apa yang kamu tanyakan? Muridnya bertanya, beliau menjelaskan hadis-hadisnya. Setelah itu muridnya bertanya lagi, ya Syekh, kenapa baru dijelaskan sekarang, kok tadi nggak direspon? Kata Imam Malik, saya tidak suka membahas tentang hadis Rasulullah ketika kita sedang di atas kendaraan. Saking mengagungkannya Rasulullah SAW, sangat menghormati Rasulullah SAW, nggak mau merasakan bahwa Rasulullah itu orang biasa aja, saya nggak terlalu butuh Rasulullah, itu mah zaman dulu, sekarang beda lagi. Enggak, takjub yang luar biasa kepada Rasulullah. Ketakjuban yang luar biasa membuat kita merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah, lalu kita mengikuti beliau. Di situ tawadhu kepada Rasulullah SAW. Mencontohi teladan beliau, jangan bilang teladan gitu mah biasa aja lah. Jujur, amanah, fatwana, siddiq dan seterusnya, kita bilang itu yang lain juga banyak. Saya ke Jepang, di Jepang orang pada jujur-jujur. Saya ke Korea orang pada stylish. Saya ke Eropa orang pada disiplin-disiplin. Kita menganggap bahwa mereka lebih baik daripada Rasulullah. Lalu ketika kita meletakkan 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, Rasulullah kita letakkan di nomor 1 di antara orang-orang yang tidak beriman, ini adalah sebuah penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Kita merasa bangga dengan buku itu. Kita bilang, ini buku ini hebat ya. Orang barat juga mengakui bahwa Rasulullah itu yang terbaik. Lihat Nabi Musa urutan keberapa, lihat Nabi Ibrahim urutan keberapa, Nabi Isa urutan keberapa. Bukankah mereka semua orang-orang yang mulia di hadapan Allah, walaupun Rasulullah yang paling tinggi derajatnya di antara semuanya. Jadi tidak pantas Nabi diletakkan walaupun nomor 1 di antara orang-orang lain seperti Einstein dan yang lainnya. Meletakkan Nabi di antara orang lain di dalam buku itu sebuah penghinaan terhadap Rasulullah, sekaligus juga sebuah pemuliaan terhadap tokoh-tokoh yang lain. Ketika ada nama Muhammad di antara nama-nama yang lain, nama itu keangkat, nama Muhammad dijatuhkan. Maka kita sebagai muslim, saking takjubnya kepada Rasulullah, udah gak ada bandingannya. Rasulullah itu idola kita banget. Disitulah mulai tawadhu kepada Rasulullah SAW. Manusia yang paling pantas kita bertawadhu, rendah diri di hadapan Rasul. Sehingga ketika Rasulullah bicara, semua sahabat diam. Ketika Rasulullah sedih, semua sahabat merasa bersalah. Ketika Rasulullah marah, semua sahabat minta maaf kepada Rasul. Ketika Rasulullah berjalan, semua sahabat memberikan jalan untuk Rasulullah. Ketika Rasulullah ditinggalkan sendiri, semua sahabat balik lagi untuk membela Rasulullah. Bahkan menjadikan dirinya sebagai tamengnya Rasulullah SAW. Tawadhu di hadapan Rasulullah SAW. Kedua, orang yang berhak kita untuk tawadhu adalah orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di surat Al-Isra, rendahkan sayapmu di hadapan keduanya. Kita wajib tawadhu di hadapan orang tua kita. Meskipun kadang ketika kita ngerasa
semakin kita dewasa, semakin kita berwawasan, semakin kita luas pergaulannya, kita ngerasa bahwa kita lebih tahu dari orang tua kita. Disitulah munculnya sombong. Gimana pun luasnya pergaulan kita, gimana pun banyaknya wawasan kita, gimana pun kita udah berpendidikan tinggi, gak boleh sekalipun kita merasa lebih daripada orang tua kita, karena itu sombong. Dan merasa lebih dari orang tua kita adalah sebuah dosa besar. Tetap harus zulla, tetap harus merasa rendah di hadapan orang tua kita. Kenapa? Tahu diri bahwa kita dulu bukan siapa-siapa. Bahwa kita itu dulu nggak bisa apa-apa, lemah yang luar biasa. Tapi orang tua kita lah yang membesarkan kita, mendidik kita, mendoakan kita minimal kalau kita nggak melihat langsung kebaikan mereka. Karena kita belum sadar masih kecil. Semua doa-doa mereka itulah yang menjadikan kita sekarang sukses. Kalau sesekali mereka marah, itu jauh sangat wajar. Tidak masalah mereka marah kepada kita, karena semarah apapun orang tua kita kepada kita, tetap itu tidak akan, dan kita sabar terhadap marahnya, tetap tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita kepada kita. Tahu diri dulu. Setelah tahu diri, kita belajar takjub kepada orang tua kita. Ibu saya itu seorang pahlawan, ayah saya itu seorang pahlawan, dan saya akan merendah di hadapan keduanya. Kalau perlu ketika saya berjalan, kalau perlu seandainya boleh kita mencium kaki ibu kita dan seterusnya. Bahkan sampai saking menjaganya, saking tawaduknya, kalau keduanya lagi bicara kita diam aja, nggak usah membantah. Walaupun menurut kita itu nggak pantas kayak gitu, kita yang lebih tahu, udah diam aja, nggak usah dikasih tahu. Sampai dia nyaman, baru nanti dikasih tahu nih yang benar. Jangan bantah, memberitahu boleh, tapi jangan dalam nuansa membantah. Beda membantah dengan memberitahu. Memberitahu cari timing yang tepat, momen yang pas. Sedangkan membantah, ketika dikasih tahu langsung dibalas. Nggak gitu, itu membantah. Dan walaupun itu kita benar dia salah, kita tetap berdosa di situ. Saking harus tawaduknya di hadapan orang tua. Sehingga jangan sampai dia merasa bahwa anak saya sekarang udah pintar, udah nggak mau dengar lagi nasihat orang tua. Anak saya sekarang udah berpendidikan tinggi, sehingga dia merasa lebih tahu daripada saya. Itu sombong. Siapa kita untuk menyombongkan diri di hadapan orang tua kita? Siapa lagi orang yang pantas kita tawaduk setelah Nabi, setelah orang tua? Suami. Wajib tawaduk di hadapan suami. Dan gak mungkin seorang istri itu akan tawaduk di hadapan suami kalau dia tidak tahu siapa dirinya. Kalau dia merasa egonya lebih besar, tinggi, merasa dia mulia. Bahkan seorang Khadijah yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan Rasulullah datang orangnya aja gak bawa apapun. Ketika sudah menjadi istri Rasulullah SAW, istri Muhammad, bukan Rasulullah waktu itu, belum dapat kenabian. Bahkan ketika Khadijah menjadi istri Muhammad SAW, Khadijah langsung berubah menjadi seorang perempuan yang tawaduk kepada suaminya. Ketika Rasulullah bicara, dia akan diam. Ketika Rasulullah menasihati, dia akan mendengar. Dia tidak berani untuk mengangkat kepalanya di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena suami adalah orang yang pantas untuk istrinya bertawaduk. Apa kata Nabi yang terkenal? Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada manusia yang lain, maka akan aku suruh sujud seorang perempuan kepada suaminya. Dan dalam hadis yang lain, seandainya seorang perempuan menjilat luka suaminya dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dia jilat satu persatu sampai hilang semua luka itu, bersih dari darah dan nanahnya, maka sesungguhnya perempuan itu belum menunaikan hak suami walaupun sedikit saja. Sedangkan suami kepada istri bukan bab tawadhu, tetapi bab kasih sayang, bab mawaddah. Sedangkan istri kepada suami bab tawadhu, merasa dia adalah yang diayomi oleh suaminya. Siapa lagi orang yang pantas kita tawadhu? Ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawadhu di hadapan ulama? Tidak mendebat para ulama dengan keawaman kita. Ketika kita merasa bahwa saya juga punya pendapat, berdebat dengan para ulama dalam hal keilmuan, di situ kita sudah menyombongkan diri di hadapan ulama. Kalau kita tidak mau menerima pendapat ulama ini, berarti kita sedang menyombongkan diri, atau caranya adalah dengan cara mengambil pendapat ulama yang lain. Siapa lagi orang yang pantas kita tawadhu? Orang yang kita anggap lebih soleh dari kita. Ternyata tawadhu dalam hal ini semuanya terpuji di hadapan Allah, nggak akan merendahkan kita. Tapi kalau tawadhunya kepada orang yang lebih sukses secara duniawi, lebih terkenal, lebih banyak hartanya, lebih keren penampilannya, ini tawadhu yang dicela dalam agama. Nggak boleh kita tawadhu dalam hal ini. Tetapi juga nggak boleh merendahkan. Terus gimana? Biasa aja. Ketika ada orang lebih terkenal,
Kita ngerasa bahwa diri kita, saya mah orangnya nggak terkenal, nggak kayak dia. Kita lalu merasa rendah hati, rendah diri. Maka di situ kita tawadhu yang tercela. Nggak boleh merasa rendah diri dalam urusan dunia. Kenapa? Karena urusan dunia itu bukan standar kemuliaan seseorang. Baru menjadi standar kemuliaan ketika dunia itu menjadi amal soleh. Kayak misalnya orang kaya yang dermawan, dia mulia karena kedermawanannya, bukan karena kekayaannya. Orang yang terkenal kemudian dengan keterkenalannya itu kemudian dia menjadi orang yang banyak memberi manfaat. Itu mulianya karena khair, karena banyak memberi manfaat, bukan karena dia orang yang seleb, bukan karena dia orang yang punya keahlian, bukan karena dia punya harta yang banyak. Bukan di situ ketakjuban kita letakkan. Gak boleh seorang mukmin takjub dalam hal itu. Kalau kita mau takjub, takjub dalam kesolehan dan kebaikannya. Teman-teman sekalian, coba kita renungkan beberapa kisah tawaduknya Rasul yang mungkin bisa kita teladani dalam hidup kita. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat gimana Rasulullah di rumah. Kata Aisyah, Rasulullah itu di rumah sibuk mengurus keluarganya, mencuci, memasak, membersihkan rumah. Rasulullah di rumah mencuci, memasak, membersihkan rumah dan segala macam. Ketika datang waktunya sholat, maka beliau keluar ke masjid untuk sholat, balik lagi ke rumahnya menyelesaikan hajat-hajat keluarganya. Tawaduknya Rasulullah SAW, gak pernah merasa gengsi. Bukan tawaduk kepada istri, tetapi membuang ego dan gengsinya. Gak merasa bahwa ini pekerjaan yang hina, ini pekerjaan yang rendah. Begitu juga kita, tidak ada salahnya seorang suami itu melakukan pekerjaan istri, walaupun itu bukan kewajibannya. Dan itu tidak akan membuat dia menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya seorang laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan ketika memang perempuan membutuhkannya. Karena itu tidak akan merendahkan dia di hadapan Allah selama itu bukan dosa. Selama itu bukan maksiat kepada Allah. Rasulullah, kata Aisyah, di rumah itu bayangin lagi ngepel, lagi bersihin WC, lagi masak. Bayangin Rasulullah masak. Walaupun masaknya nggak seheboh kita ya. Kalau kita kan heboh tuh, cincang-cincang segala macam bumbu. Kalau orang Arab kan masaknya paling membuat roti sama selai gitu. Rasulullah buat roti, bahkan nyuci baju, menjemur sendiri. Rasulullah melakukan itu dengan sifat rendah hatinya. Justru itu akan meninggikan beliau di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hadis yang lain, pernah ada seorang nenek-nenek, namanya ibu-ibu udah nenek-nenek udah tua gitu kan, kadang-kadang nggak ngerti ya. Gak ngerti gitu apa yang siapa di depannya. Tiba-tiba ketemu dengan Rasulullah terus bilang, "Hai anak muda sini." Manggil Rasul, "Hei anak muda sini." "Ada apa bu?" Kata, "Ya amatullah, alaki haja, ada apa, ada yang bisa saya bantu?" Kata Rasulullah. Sini ikut saya, tolong bantu saya beli-beli." Disuruh ambil yang itu yang itu tuh, disuruh-suruh tuh di pasar. Orang-orang semua ngeliat, "Hah, Rasulullah lagi disuruh-suruh sama nenek-nenek." Bayangin jadi kayak kuli gitu, bawain barang si nenek itu, terus juga ngambil-ngambil barangnya, nuker-nukerin duitnya segala macam. Pokoknya Rasulullah berkhidmat untuk seorang nenek yang nenek ini nggak tahu kalau yang disuruh kerja itu adalah seorang Rasul. Dia nggak tahu apa-apa, namanya juga orang tua. Main nyuruh-nyuruh aja, sekali dibentak atau apa Rasulullah ya dibawain barang-barangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan pencitraan, memang beliau lakukan. Kebetulan banyak orang yang melihatnya, sehingga akhirnya Rasulullah diriwayatkanlah kisah itu. Seorang perempuan yang mengajak Rasulullah seharian di pasar untuk memenuhi kebutuhannya, dan Rasulullah membantunya. Belum lagi nanti tawaduknya Rasulullah di hadapan seorang sahabat yang baru belajar Islam, sehingga beliau ketika sedang berkhutbah di atas mimbar, ada seorang sahabat yang datang pengen belajar Islam, langsung beliau turun dari mimbar untuk menemui sahabat itu, mengajarkan Islam kepadanya. Bukan menyuruh sahabat itu untuk datang kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mendatanginya. Tawaduknya Rasulullah kepada para sahabat. Belum lagi nanti kisah-kisah yang sangat banyak, terutama kepada perempuan. Bukan merasa rendah di hadapan perempuan, tetapi membuang gengsinya untuk menyayangi perempuan, mengasihi perempuan. Maka teman-teman sekalian, ayo kita buang gengsi kita. Jangan merasa terhina, karena ketika kita masih merasa terhina dalam suatu kebaikan, dengan syarat suatu kebaikan, berarti kita masih punya ego, dan ego itu menunjukkan kesombongan kita. Tawaduk ke hadapan Allah, dan tawaduklah ke hadapan manusia. Tetapi kalau misalnya ada sedikit kasus nih, agar kita nggak salah paham. Kalau misalnya dalam satu pertemuan ditanya siapa yang bisa desain, kita merasa jago desain, diakui oleh orang banyak bahwa kita tuh bisa desain, diam-diam aja. Saya emang nggak mau sombong. Di situ kita
bukan tawadu. Orang yang kayak gitu tuh nggak tawadu. Berarti dia tidak mau berbagi kebaikan kepada orang lain. Padahal kebaikan dia, keahlian dia itu dibutuhkan. Saat itu dia bisa bilang, saya bisa. Tapi dicoba dulu apakah ini cocok apa enggak. Coba saya berikan saya kesempatan untuk mencoba. Itu bukan orang yang sombong. Ketika dia mengatakan saya bisa, ya kalau emang dia bisa, saya mampu. Seorang misalnya katakanlah dia seorang yang punya kemampuan nyetir gitu. Kita ada kendaraan, terus nih yang bisa nyetir siapa nih kalau untuk jarak jauh? Padahal kita tahu bahwa kita itu pernah jadi supir pahala kencana gitu dari Bandung Surabaya gitu, udah terbiasa lah jalan Pantura mah udah ngerti gitu ya. Tapi saya emang nggak mau dibilang orang yang sok gaya gitu, biasa aja. Diam aja, nggak ada yang bisa nih. Akhirnya kita nyewa supir kan, atuh rugi atuh. Padahal dia bisa. Tapi kalau dia bilang saya bisa, karena saya beberapa kali pernah lewat Pantura ke Surabaya Bandung. Itu bukan sombong. Itu ingin berbagi kebaikan. Hanya dia yang tahu apakah dia sombong atau tidak. Jadi jangan menghukumi seseorang itu sombong hanya gara-gara dia ingin berbagi kebaikan yang dia punya, berbagi keahlian yang dia kuasai. Itu bukan sombong. Justru tawadhu dalam hal ini tidak boleh. Apalagi tawadhu kepada orang yang sombong. Gak boleh kita tawadhu kepada orang yang sombong. Sampai ulama mengatakan bersikap sombong kepada orang yang sombong sedekah. Bersikap sombong kepada orang yang sombong sedekah. Gimana maksudnya? Ada orang tuh gaya-gayaan gitu, sombong, dia pamer perhiasan dia, pamer kekayaannya, dia pokoknya menunjukkan bahwa dia tuh orang yang segalanya serba branded. Udah kayak gitu dia berdirinya juga dengan membusungkan dadanya. Terus kita di hadapannya, ya Pak. Itu nggak boleh mukmin seperti itu. Bahkan dalam kebiasaan, walaupun ini nggak harus kayak gitu persis, tapi kebiasaan orang Arab dan para sahabat menundukkan kepala itu sebuah penghinaan terhadap diri sendiri, nggak dianjurkan. Tetapi kan beda budaya, beda maksudnya. Kalau di kita, apalagi di Jawa Barat, justru nggak akan disanggap sombong kalau kita nggak nundukin kepala. Coba ketemu dengan Syekh Yazin yang di Masjid Al-Murabbi. Beliau orangnya lembut banget, orangnya menurut saya tawadhu, dan Allahu alam beliau orang yang tawadhu. Tapi beliau nggak pernah senyum aja. Kenapa? Karena budaya orang Arab itu menundukkan kepala itu penghinaan. Orang Arab itu nggak mau menundukkan kepala, tetapi bentuk dari rahmah tamahnya itu mereka senyum, mereka berangkulan, mereka biasa aja. Nah, artinya ketika kita ngelihat ada seseorang yang sombong, jelas kesombongannya, jelas arogannya, lalu kita bersikap tawadhu di hadapan dia, itu menghinakan harga diri seorang muslim. Seorang pemerintah, seorang pejabat yang merasa bahwa dia seorang pejabat besar di sebuah tempat, kemudian dia merasa kalau ngomong sama kita nggak mau ngelihat ke arah wajah kita, kemudian kita, ya Pak, siap Pak. Ini bukan seperti ini maksud dari tawadhu. Justru di sini nggak boleh pakai tawadhu. Tetapi juga nggak boleh membalas dengan cara yang berlebihan. Ya sewajarnya aja. Maksud sombong kepada orang yang sombong itu artinya jangan merendahkan diri kalian di hadapan orang yang sombong, tapi rendahkan diri kalian di hadapan orang yang soleh, yang berilmu, orang tua kalian, nabi, guru kalian, suami kalian, rendahkan diri. Tetapi kepada orang yang sombong jangan pernah merendahkan diri. Karena Islam itu mulia. Termasuk dalam musyawarah, jangan diam-diam aja kalau kita punya potensi karena takut sombong. Bukan gitu maksud sombong. Sombong itu dua, menentang kebenaran dari Allah dan merendahkan orang lain. Nah, kalau kita mengusulkan suatu pendapat atau kalau kita misalnya menunjukkan bahwa kita bisa, apakah itu merendahkan seseorang? Tidak sama sekali, berarti bukan sombong. Karena definisi sombong, menentang kebenaran yang datangnya dari Allah dan merendahkan orang lain. Kalau kita nggak menentang kebenaran, nggak merendahkan orang lain, kita hanya ingin membagi manfaat dan kebaikan, itu bukan sombong. Justru kalau kita diam-diam aja di situ, berarti kita menghalangi orang dari kebaikan yang harusnya kita bisa kasih. Maka beda tipis antara tawadhu dengan pemalu. Itu kayaknya pemalu banget lah. Ngomong juga, ya nggak mau lihat ke arah orangnya. Kenapa? Saya mah malu sama dia gitu. Nah ini orangnya pemalu. Malu-malu apa? Shy cat. Malu-malu kucing. Ini ada pengumuman Honda D1203 SV, mohon dipindah, ada mobil mau keluar. Honda D1203 SV. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa belajar lebih lanjut tentang sifat tawadhu ini, karena ini sifat dasarnya seorang hamba. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama bermuhasabah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan hati kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang Allah ridhoi.